Selamat datang kembali dalam perkuliahan Analisis Real Lanjut MA5031. Kita masih akan bicara tentang barisan bilangan real. Secara lurus kita akan melihat tentang limit sub, lim sub, dan lim inf. Mari kita melihat mulai dari definisinya. Nah, misalkan saya punya barisan bilangan real AJ yang terbatas di bawah. Barisan bilangan real AJ yang terbatas di bawah. Untuk setiap J bilangan asli, tulis AJ itu adalah infimum AJ, AJ plus 1, AJ plus 2, dan seterusnya. Maka barisan AJ adalah barisan naik, sehingga mempunyai limitnya. Definisikan limit infimum dari AJ itu adalah limit dari AJ-nya itu. Oke ya, perhatikan ketika saya punya A1, A besar 1 ini adalah apa? Infimum dari A1, A2, A3, A4. Jadi infimum dari himpunan yang isinya adalah anggota dari seluruh subbarisan. Kalau saya punya A2, A2 itu infimum dari A2, A3, dan seterusnya. Kalau kita ingat, ini seperti mengambil infimum dari barisan yang suku pertamanya dibuang. Dengan cara yang sama, A3 itu adalah saya mengambil infimum dari himpunan yang isinya adalah barisan, tapi dua suku pertama itu dibuang. Dengan cara yang sama, A3 ini mulai dari 3, berarti dua suku pertama dibuang. A4 infimum dari A4, A5, dan seterusnya. A5 infimum dari A5, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi kita ingat, kalau saya punya himpunan yang makin lama makin kecil, maka infimumnya itu akan naik. Sehingga saya punya AJ di sini, A besar J, itu adalah barisan naik. Dengan cara serupa, saya bisa perlakukan untuk BJ, yang adalah supremum dari AJ, AJ plus 1, AJ plus 2, dan seterusnya. Karena kita ingat, supremum dari himpunan yang makin kecil, dalam tanda kutip, himpunan yang makin kecil, maka supremumnya itu makin kecil. Sehingga saya punya barisan BJ adalah barisan yang turun. Nah, limitnya kita katakan lim sub. Limitnya kalau AJ kita katakan lim inf. Ya, kadang-kadang ini dikenal juga dengan limit supremum, limit superior, limit atas, dan seterusnya. Notasinya juga bisa bermacam-macam ya. Di buku-buku yang lain mungkin pakai limit, ada garis bawah atau garis atas. Nah, untuk lebih mengerti, coba kamu, saya punya AJ adalah 1/n ditambah min 1 pangkat n untuk setiap J. Coba kamu cari A besar 1 seperti apa, A besar 2, A besar 3, A besar 4, B besar 1, B besar 2, B besar 3, dan limitnya itu menuju mana? Limitnya itu yang kita katakan lim sub atau lim inf. Tuliskan 5 suku pertama, kemudian tentukan lim sub AJ dan limit infimum AJ. Nah, sebenarnya untuk apa kita melihat ini? Sebenarnya untuk apa kita melihat limit supremum dan limit infimum? Apakah tidak cukup kita melihat untuk limit? Ternyata jawabannya tidak cukup, nak. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang limit, barisan yang kita limitkan itu harus konvergen. Pertanyaannya bagaimana ketika saya mempunyai barisan AJ yang tidak konvergen? Apakah saya bisa melihat kelakuannya secara asimptotik untuk J menuju tak hingga dia akan paling tingginya berapa? Paling rendahnya berapa? Oke, dia tidak konvergen, tapi saya bisa tahu nggak untuk menuju tak hingga dia akan menuju paling tingginya berapa dan paling rendahnya berapa. Nah, itu yang dilakukan oleh lim sub dan lim inf. Jadi perhatikan, ketika saya bicara tentang limit dari suatu barisan belum tentu ada. Tapi limit supremum dan limit infimum, limit superior dan limit inferior, itu pasti ada. Ya, kalau pada secara khusus pada extended real number ya, pada bilangan real yang diperluas. Tapi ini untuk barisan yang tidak yang divergen juga dia punya lim sub dan lim if-nya. Secara khusus barisan yang tidak konvergen kemana-mana. Contohnya min 1 pangkat n. Maka lim sub-nya itu adalah 1 dan lim if-nya itu adalah minus 1. Oke ya, berikutnya kita akan melihat hubungan antara lim sub dan lim if. Misalkan AJ adalah barisan bilangan real. Oh, satu lagi. Tentunya kamu tahu kalau limitnya ada, nanti jika dan hanya jika bisa saya buktikan lim sub dan lim inf-nya pasti sama. Pasti sama. Nah, berikutnya kita melihat hubungan lim sub dan lim if seperti ini. Misalkan saya punya AJ adalah barisan bilangan real, misalkan pula beta itu ada lim sub dari AJ. Ini saya kurang bagus ya, di sini tidak ada J-nya.
Kadang-kadang ya kadang-kadang kita menulis AJ, kadang-kadang tidak menulis AJ. Ini seharusnya tidak usah aja ya, tidak usah. Tapi nanti mungkin untuk yang sub barisan nanti biasanya kita tulis karena ini mengacu pada indeks mana, ya oke lah ya. Tapi kadang-kadang kita tulis, kadang-kadang kita tidak tulis, tidak masalah ya. Jadi saya punya beta itu adalah lim sub dari barisan AJ, dan alpha itu adalah lim inf dari barisan AJ. Jika AJL ini adalah sembarang sub barisan dari AJ, sembarang sub barisan dari AJ, maka lim inf dan lim subnya itu akan pasti lebih kecil dari lim sub dari barisan sebenarnya. Lim inf-nya juga lebih kecil, lebih besar dari lim inf barisan barisan sebenarnya. Oke ya. Lebih jauh lagi terdapat subbarisan AJK, terdapat subbarisan AJK dan ANK. Sehingga subbarisan ini akan konvergen ke alfa yang adalah lim sub dari AJ. Dan ini adalah lim if dari AJ, dan ini adalah lim sub dari AJ. Nah, kira-kira seperti itu ya. Mari kita melihat buktinya. Jadi, setiap kali saya punya subbarisan, maka lim inf dan lim subnya pasti akan terletak di antara lim inf dan lim sub dari barisannya. Kira-kira seperti itu. Dan ini dikatakan ketika saya punya lim sub dan lim if, maka saya bisa mencari lim subnya beta, lim if-nya alpha, maka saya bisa mencari subbarisan dari AJ sehingga dia akan konvergen ke beta. Dan cara yang sama konvergen ke alpha lim if-nya. Mari kita melihat buktinya sebagai berikut. Nah, jadi untuk kita akan membuktikan untuk kasus lim sub dan lim if yang hingga saja, untuk yang berhingga saja. Pertama akan dibuktikan eksistensi subbarisannya. Bagaimana membuktikan eksistensi subbarisan? Dalam hal ini saya akan konstruksi subbarisannya. Dengan limit adalah alpha. Nah, memilihnya seperti ini ya. Ini persis seperti ketika kamu ya, saya agak lupa soalnya. Nah, oke, kita masuk aja. Pilih J1 ini lebih besar 91, sehingga A1 dikurangi AJ1 ini lebih kecil dari 1. Apakah ini mungkin? Ya, mungkin. Tentunya A1 ini adalah apa? Infimum dari A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan seterusnya. Jadi, pilih J1 yang lebih besar dari 1, jangan 1, boleh 1, tapi boleh yang lain juga. Jadi, kalau tidak ada minimal J1-nya 91, minimal J1-nya 91. Oke ya. Hal ini dimungkinkan karena A1 merupakan infimum dari barisan himpunan AJ dengan J-nya itu anggota bilangan asli. Nah, dengan cara yang serupa, saya pilih J2. J2 ini adalah apa? Kalau misalkan J1-nya itu adalah 5, saya sekarang akan mulai dari J2 yang adalah 6. J2 yang adalah 6. 6 tentunya akan lebih besar dari 5 yang adalah J1. Gitu ya. Saya mau mencari infimum dari A6, suku A6 sampai suku terusnya. Itu yang kita sebut AJ1 plus 1. Dikurangi dengan AJ2 itu lebih kecil dari setengah. Apakah mungkin? Ya, karena sebenarnya adalah apa? Karena sebenarnya AJ1 tambah 1 ini adalah infimum dari J1 plus 1 ke belakang. Infimum dari J1 plus 1 ke belakang. Nanti saya akan, karena dia adalah infimum, maka selalu akan bisa kita dapatkan yang lebih kecil dari, yang jaraknya itu lebih kecil dari setengah. Minimal dirinya sendiri. Gitu ya, tapi bisa. Dan cara yang sama, secara umum kita akan peroleh barisan AJK dan relasi AJ-K-1 ditambah 1. Ini yang ditambah 1 ini K-1-nya ya. Oh bukan, J dari K-1 yang ditambah 1. Jadi J dari K-1 ditambah 1. Sama seperti ini. Ini J1 ditambah 1. Ini J dari K-1 ditambah dengan 1. Ini dikurangi AJK, ini lebih kecil dari 1/K. Kamu lihat saja polanya ya. Jadi dalam hal ini saya sudah memilih subbarisan AJK. Dalam hal ini saya bisa memilih subbarisan dari AJK. Kalau kamu bingung kenapa seperti ini, menurut saya ini waktunya untuk kamu berhenti sebentar. Kamu coba menggambar apa yang terjadi di sini, apa maksudnya yang saya katakan seperti ini. Jangan lupa ketika saya menuliskan bukti ini, tentu saja ada gambaran di dalam pikiran saya apa yang saya lakukan. Dengan cara yang sama, kamu tidak bisa langsung melihat ini secara polos. Tapi kamu harus bisa melihat gambaran apa yang ada di pikiran saya ketika saya menulis seperti ini. Nah, udah gitu misalkan diberikan epsilon lebih besar dari 0. Karena lim inf-nya AJ itu sama dengan alpha,
dan setiap subbarisan dari AJ akan konvergen ke alfa. Oke ya, karena limit AJ itu sama dengan alfa, dan setiap subbarisan dari AJ itu akan konvergen ke alfa. Mengapa? Setiap subbarisan dari AJ akan konvergen ke A. Karena limit infimum AJ-nya itu sama dengan alfa, dan setiap subbarisan dari AJ akan konvergen ke alfa. Maka terdapat n bilangan asli, sehingga untuk setiap bilangan asli K lebih besar dari 0, AJK-1 min alfa ini lebih kecil dari epsilon per 2. Dan saya bisa pilih seperka. Nah, ininya tentunya bisa saya pilih berdasarkan Archimedesnya ya, sifat Archimedes. Dan yang ini karena setiap subbarisan, karena apa? Karena kan subbarisannya konvergen. Karena subbarisannya konvergen, maka saya punya setiap subbarisannya akan konvergen ke alfa. Nah, ini hanya indeks saja ya. Kamu bisa bayangkan ini hanya indeks. Kalau kamu mau menyesuaikan di sininya agak repot. Jadi saya ambil pakai indeks ini saja. Tapi biasanya sama saja. Ini seperti AJK gitu kira-kira. AJK. Cuman karena saya pengen mengikuti yang ini. Jadi saya ambil AJK minus 1 tambah 1 ini minus alfa. Nanti tentunya saya ambil K yang N besar yang maksimum dari di sini dan maksimum dari di sini. Sehingga saya untuk setiap bilangan asli K lebih besar dari N berlaku ini semua. Nah, akibatnya saya punya AJK min alfa seperti biasa ya. Ini adalah AJK min ini tambah ini menggunakan kotak sama segitiga saya punya ini. Dan saya punya AJK min AJK ini itu akan lebih kecil dari epsilon per 2. Ini dari mana? Ini datangnya dari sini ya. AJK dikurangi, ya ini lebih kecil dari seperka, dan seperka lebih kecil dari epsilon per 2. Jadi ini lebih kecil dari epsilon per 2. Sedang yang di kanan, ini lebih kecil dari epsilon per 2 dari sini. Jadi saya pada akhirnya mendapatkan semuanya itu akan lebih kecil dari epsilon. Jadi saya sudah buktikan ada subbarisan yang konvergen ke alfa. Ada subbarisan dari AJ yang konvergen ke alfa, yang alfa adalah lim inf dari AJ. Nah, selanjutnya saya akan buktikan untuk sembarang subbarisan AJL berlaku lim subnya itu akan lebih kecil dari lim sub barisannya. Lim sub barisan akan lebih kecil dari lim sub barisannya. Oke, untuk membuktikan untuk sembarang subbarisan, saya ambil diberikan sebarang subbarisan alfa JL dari AJ yang akan saya tunjukkan, akan ditunjukkan bahwa dia akan lebih kecil sama dengan beta ya. Misalkan beta bintang ini adalah lim sub dari AJL. Dapat dari mana? Dapat dari hasil sebelumnya ini. Kalau saya punya barisan, maka saya punya subbarisan yang konvergen ke limit dari barisannya. Maka ada subbarisan AJL yang konvergen ke lim sub dari AJL-nya ya. Oke. Nah, berdasarkan hasil sebelumnya, maka terdapat diberikan subbarisan, misalkan beta bintang ini adalah, ini masih misalkan. Oke, berdasarkan hasil sebelumnya, terdapat subbarisan AJL, subbarisan dari AJL itu adalah apa? AJLM, lebih repot ya, yang konvergen ke beta bintang. Jadi saya punya subbarisan yang konvergen ke barisannya. Jangan lupa sekarang barisannya itu adalah AJL, yang merupakan subbarisan dari AJ. Nah, berdasarkan definisi BJ, BJ itu adalah apa? BJ itu adalah supremum dari AJ plus 1, AJ plus 2, AJ plus 3, dan seterusnya. Karena ini AJLM, maka dia akan lebih kecil sama dengan supremum dari AJLM, AJLM plus 1, AJLM plus 2, AJLM, ya, yang seperti itu. Sehingga saya dapatkan limit itu sama dengan B bintang, berdasarkan ini konvergen ke B bintang. Padahal B bintang itu adalah apa? B bintang itu adalah lim sub dari subbarisannya di sini ya, lim sub dari subbarisannya. Ini akan lebih kecil dari limit dari ini, dari BJLM-nya ini, maka dia akan konvergen ke beta tentunya ya. Karena ini lim subnya itu adalah beta. Kita sudah tahu ya. Jadi saya dapatkan ini lebih kecil sama dengan beta. Tentunya di sini kita menggunakan, kalau saya punya barisan Xn dan Yn, dan Xn kurang dari atau sama dengan Yn, maka berlaku limit Xn-nya itu lebih kecil sama dengan limit Yn. Tentunya itu harus kamu buktikan terlebih dahulu, sehingga kamu dapatkan hasil seperti ini. Sehingga pada akhirnya saya dapatkan hasil ini. Kalau saya punya beta itu adalah lim sub dari AJ, dan alpha itu adalah lim if dari AJ,
maka selalu saya dapatkan subbarisan yang konvergen ke lim sub dan lim inf-nya. Yang kedua, setiap kali saya ambil sembarang subbarisan, maka lim inf dan lim sub dari subbarisan itu akan lebih kecil dari lim inf dan lim sub dari barisannya. Oke ya, itu yang kita dapatkan hubungan antara lim sub dan lim inf. Nah, ini yang berikutnya adalah akibat dari lim sub dan lim inf yang pertama. Misalkan AJ adalah barisan bilangan real, dan AJK ini adalah subbarisan yang konvergen. Ya, oke. Kalau tadi hanya subbarisan, maka dia punya lim inf, lim sub. Tapi kalau dia konvergen, nanti pada akhirnya ini akan sama. Bisa dibuktikan ya. Jadi, ini sendiri adalah apa? Ini sendiri adalah lim dari AJK. K menuju tak hingga. Ini sama dengan lim subnya sama dengan lim inf-nya dari subbarisannya. Akan terletak antara ini ya. Ini tidak mengherankan. Jadi ini hanya kasus ketika subbarisannya konvergen. Kalau tidak konvergen, kita punya kasus yang lebih umum seperti tadi. Misalkan AJ adalah barisan dan lim inf dari AJ itu adalah alfa bilangan real dan lim subnya adalah B. Maka misalkan epsilon lebih besar dari 0, maka terdapat J yang cukup besar sehingga AJ akan lebih besar dari beta min epsilon, dan K yang cukup besar sehingga hati-hati ini terdapat J. Tidak harus untuk setiap J yang cukup besar, untuk setiap J lebih besar dari N berlaku ini. Tidak ya. Ini hanya mengatakan bahwa ada J yang cukup besar. Ada J yang cukup besar sehingga minimal 1. Tidak harus seluruh J yang lebih besar dari N. Hati-hati ya. Dan ini juga ada K yang cukup besar sehingga AK-nya itu akan lebih kecil. Dan ini sebenarnya seperti ketika kita bicara tentang supremum. Ketika kita bicara tentang supremum. Kalau saya punya supremumnya beta, maka beta min epsilon ini bukan batas atas. Artinya apa? Ada unsur yang lebih besar dari beta min epsilon. Unsurnya dalam hal ini adalah apa? Adalah AJ. Dengan ketentuan J-nya ini cukup besar. Oke ya, dengan ketentuan. Jadi ada bilangan asli J yang besar, ada bilangan asli J yang besar sehingga AJ-nya itu lebih besar. Dan cara yang sama ini seperti masalah infimum. Ketika infimumnya adalah alfa, maka alfa plus epsilon bukan batas bawah. Artinya apa? Ada AK sehingga AK-nya itu lebih kecil dari alfa plus epsilon. Itu tidak masalah ya. Itu seperti yang kita lakukan ketika bicara tentang supremum dan infimum. Dan ini adalah teorema lim sub dan lim inf-nya. Ini tidak ada di buku, tapi mungkin sekedar kamu tahu saja, ini bisa langsung dipakai nanti ketika misalkan ujian. Misalkan saya punya AJ adalah barisan bilangan real, dan alfa ini adalah lim inf dari AJ, dan beta itu adalah lim sub dari BJ, maka berlaku untuk setiap epsilon dari positif, kalau saya punya error, diberikan error, maka AJ itu akan lebih besar dari alfa min epsilon untuk semua kecuali sejumlah hingga J. Dan alfa J lebih kecil dari alfa tambah epsilon untuk tak hingga banyaknya J. Ini berlaku juga untuk yang supremum. Nah, untuk melihat hasil seperti ini, saya akan melihat satu contohnya. Sebelumnya seperti ini. Ini dikatakan AJ ini lebih kecil dari beta plus epsilon untuk semua kecuali sejumlah hingga J. Ini artinya ada bilangan asli N besar, sehingga untuk setiap J yang lebih besar dari N besar, berlaku ini. Nah, hati-hati ya, ini beda dengan yang ini loh. Ini mah terdapat J, satu saja. Kalau ini, untuk semua kecuali sejumlah hingga. Jadi, kalau sejumlah hingga itu, misalkan saya punya A1, A5, A20, A30, A40. Jadi, untuk setelah A40, maka dia akan lebih kecil dari beta plus epsilon. Ya, tentunya 40-nya ditentukan oleh epsilon yang saya berikan ya. Dan cara yang sama, AJ-nya itu lebih besar dari beta min epsilon untuk tak hingga banyaknya J. Apakah berarti ini terdapat bilangan asli sehingga untuk setiap J lebih besar dari N? Berlaku ini, Pak? Tidak. Tidak. Hati-hati ya. Untuk contohnya kita melihat seperti ini. Kita lihat kasus supremum saja. Kalau kamu lihat, ini saya punya barisan. Saya punya barisan seperti ini. Maaf, ini saya perkecil sedikit. Ini saya besarkan dikit. Jadi misalkan saya punya barisan ini. Ini adalah sumbunya. Ini adalah N-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini adalah AN-nya. A1, A2, A3, A4, 5. Jadi A1-nya mungkin ini. A2-nya mungkin ini, A3, A4, A5, A6. Jadi ini adalah sebenarnya barisan AJ. Saya punya barisan AJ. Dalam hal ini saya berikan ini
barisan yang tidak konvergen. Barisan yang tidak konvergen. Barisan yang tidak konvergen ini tidak mempunyai limit, tapi dia mempunyai lim sub yang merah ini dan mempunyai lim inf. Dikatakan di sini adalah apa? Dikatakan di sini adalah ketika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, maka AJ ini berlaku lebih besar, saya pakai yang ini aja supremum ya. Untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, maka alpha J itu akan lebih kecil dari beta plus epsilon untuk semua kecuali sejumlah hingga J. Jadi kalau saya punya ini lim sub, saya tambahkan epsilonnya itu ke atas, hanya berhingga buah yang di atas. Betul, lihat, kamu lihat. Di atas misalnya ini epsilonnya ya, ini epsilonnya. Maka di atas ini hanya ada 1, 2, 3. 3. Hanya ada sejumlah hingga saja. Tapi kalau saya lihat di sini, dan alpha AJ ini akan lebih besar dari beta min epsilon untuk tak hingga banyaknya J. AJ ini lebih besar dari beta min epsilon. Ada AJ sehingga lebih besar beta min epsilon misalkan ini. Jadi beta min epsilon ini adalah garis ini misalkan. Garis ini ya. Jadi ada tak hingga, tapi tidak untuk setiap J yang lebih besar berlaku ini. Karena kamu lihat nih di sini. Di sini ada yang masuk, ada yang enggak. Hati-hati ya. Jadi itu yang dikatakan ketika untuk setiap ini untuk tak hingga banyaknya J. Ini bukan berarti ada J sehingga J untuk J yang lebih besar dari N berlaku selalu ini. Tidak, ada yang lebih bawah juga, yang di bawah beta min epsilon juga. Selalu, kalau kamu lihat tuh, ada yang selalu di bawah dari beta, ini betanya dikurangi epsilon. Ada yang selalu di bawah. Nah, ini juga kita katakan ada yang seperti hasil yang tadi ya. Ada subbarisan yang konvergen ke bilangan di antara lim sub dan lim inf-nya. Ya ini misalkan. Nah, kamu lihat nih. Nah, oke ya. Di sini saya misalkan lihat yang ini nih. Tuh lihat nih. Yang min 1 semuanya. Saya punya subbarisan yang pada akhirnya konvergen ke min 1. Dia setiap subbarisannya itu pasti akan konvergen ke bilangan di antara lim inf dan lim subnya. Oke ya. Jadi itu pembicaraan kita tentang lim inf dan lim sub. Jadi sebenarnya lim inf dan lim sub ini adalah apa? Ini untuk melihat, untuk mengakomodasi ketika saya punya barisan yang tidak konvergen. Apakah saya bisa melihat sesuatu secara asimptotik dari barisan itu? Apakah yang paling atasnya, apakah yang paling bawahnya, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada beberapa barisan khusus, tidak akan saya bahas, tetapi bisa kamu baca di slide-nya yang hampir sama dengan buku teks, hanya ada sedikit perubahan dari buku teks. Oke, terima kasih.